kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi sekaligus dalam rangka sosialisasi dan pendidikan politik dengan tema meningkatkan partisipasi pemilih muda, mewujudkan pilkada demokratis. Salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersalawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Lalu Muhammad Nazar Fajri, MPA, selaku akademisi UNM Mataram, beliau juga dekan, dan rekan-rekan sekalian di sini ada teman-teman saya dosen juga banyak yang hadir dari UNW maupun dari Brawijaya, dari UNER, dari UI, wah semuanya, seluruh se-Indonesia dan se-NTB. Tepuk tangan dong. Gerakan kita awalnya memang mendorong advokasi kebijakan publik. Kita juga menyusun beberapa peraturan daerah yang ada di NTB. Karena kami melihat pada awalnya kondisi kebijakan maupun hukum itu tidak sejalan dengan prinsip maupun teori-teori yang kita pelajari. Yang hadir kayaknya seluruh NTB ini, ramai sekali. Ini di luar dari bayangan kami, tentu kami sangat senang sekali. Hari ini, kesempatan kali ini kita harus jadikan momentum. Kita harus mengembalikan kedaulatan rakyat sebagaimana amanat konstitusi kita. Hari-hari ini kita mengalami atau merasakan ya bagaimana situasi demokrasi kita. Inilah yang kemudian mengganggu pikiran kami. Kita lihat situasi demokrasi seolah-olah kita hidup dalam kepura-puraan. Nah, karena pilkada pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan secara demokratis. Tidak disebutkan memang secara langsung, tapi secara demokratis. Lahir kemudian beberapa, kita mengalami evolusi peraturan perundang-undangan untuk pilkada. Pertama ada 2014, kemudian kita perpu, dan juga dinamika terakhir adalah kita mengadakan pilkada serentak. Dan di tahun 2020 juga lahir perpu. Nah, banyak dinamika yang terjadi di pilkada. Teman-teman sekalian, di sini Bang mohon izin, yang hadir di sini adalah banyak teman-teman organisasi mahasiswa dan kepemudaan. Ini sangat luar biasa karena teman-teman muda ini kami harapkan menjadi penyambung ya keinginan kita bersama, karena di sini juga agenda KPU tentu bagaimana mencerdaskan pemilih dan meningkatkan ya partisipasi di sini bukan hanya kita datang ke TPS gitu. Tapi saya memaknai pendidikan politik itu bukan hanya kita bicara partai politik, pilkada, tapi politik itu adalah menginginkan kehidupan yang lebih baik. Nah, kehidupan yang lebih baik, yang lebih bermakna. Sehingga pilkada ini harus kita jadikan momentum untuk membangun spirit kita, bahwa kita benar-benar harus memilih pemimpin yang bersenyawa dengan suara rakyat. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Agus Hilman selaku Komisioner KPU NTB yang sudah berkenan hadir. Masyarakat sekarang tengah dihadapkan pada kebingungan gitu. Pada kebingungan, dan momen acara kita malam hari ini harus juga digunakan untuk menjadi pendidikan politik. Dan catatannya Bang, dari catatannya memang ternyata kalau dari kami pertanyaannya kemarin, kinerjanya KPU baik apa enggak? Ternyata itu banyak yang jawab baik, tapi juga banyak juga yang menjawab cukup, dan ada juga yang kurang. Meningkatkan partisipasi pemilih muda, mewujudkan pilkada demokratis ya. Jadi teman-teman sekalian, pada pilkada kali ini ada peningkatan jumlah pemilih ya. Jadi kita nanti akan menetapkan pada tanggal 22 jumlah pemilih kita sekarang 3,9 juta, hampir mendekati 4 juta pemilih kita di NTB. Dari 3,9 juta itu 60% itu merupakan generasi milenial dan Gen Z.
Jadi mungkin lima tahun yang akan datang sudah jadi 80% mungkin Gen Z, dan mungkin nanti akan masuk pada generasi alpha, mungkin nanti akan menduduki posisi strategis di dalam jumlah secara kuantitatif di pemilih kita. Artinya apa dari sini? Maka peran pemuda itu menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu maka tentu partisipasi ini menjadi sangat urgent di dalam proses demokratisasi ini. Partisipasi ini juga tadi disampaikan sama Mas Topan, tidak mesti hanya datang ke TPS, tapi ini juga bagian dari partisipasi itu. Kami juga sebagai penyelenggara hadir di sini juga tentu juga perlu butuhkan beberapa kontrol-kontrol gerakan-gerakan sipil dalam menjaga proses demokratisasi ini. Kami bisa melihat misalkan bagaimana kemudian kemarin beberapa pekan yang lalu misalkan gemuruh gerakan-gerakan civil society di dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia, itu yang pada awalnya sebenarnya saya agak sedikit pesimis dalam artian bahwa karena pilkada ini selalu kan sebenarnya lebih banyak elit ya, pilkada, pergantian kepemimpinan dan sebagainya. Tetapi kemudian gerakan yang kemarin pasca putusan MK misalkan, itu justru menunjukkan bahwa pilkada ini juga sebenarnya sekalipun pergantian yang saya persepsikan sebagai kontestasi elit dan sebagainya, ternyata juga memberikan efek yang luar biasa. Ternyata gerakan-gerakan mahasiswa juga turun di dalam proses demokrasi ini. Nah, artinya gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok muda ini punya peran yang sangat signifikan di dalam mengontrol arah jalan demokrasi di Indonesia ini. Dalam banyak literatur, perkembangan demokrasi di dunia itu memang banyak diawali dari kafe-kafe ya. Kalau kita baca ada kafe Socrates itu, jadi di situ orang kemudian menggunakan kebebasan mereka untuk mengekspresikan gagasan, pikiran dan artikulasi kepentingan-kepentingan pragmatis politik. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana pentingnya ruang publik itu diisi dengan informasi yang bermutu, termasuk informasi yang berkaitan dengan bagaimana pemuda dan warga negara itu mengambil peran-peran yang paling strategis untuk kemudian menentukan mutu demokrasi di masa yang akan datang. Kita ke Jerman misalkan ada Martin Heidegger yang kemudian menyebut bahwa ruang publik itu adalah ruang yang memang harus diisi dengan ide dan pertarungan-pertarungan gagasan untuk kemudian mendorong bagaimana warga negara punya pengetahuan yang cukup bagaimana ide mereka, aspirasi mereka itu bisa diartikulasikan oleh pejabat-pejabat negara. Oleh karena itu saya menyambut baik inisiatif LPW yang kemudian tidak henti-henti juga menginisiasi agenda-agenda strategis untuk membangun politik lokal supaya betul-betul partisipasi itu bisa tumbuh dan berkembang baik. Saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bang Hilman. Sudah beberapa kali kita berjumpa di forum ini. Juga narasumber lain, adik-adik lain yang sudah hadir. Saya senang juga bahwa kita bisa hadir untuk bicara yang sesungguhnya apa yang kemudian penting untuk dilakukan untuk mendorong partisipasi politik pemuda atau pemilih pemula ya. Jadi kalau kita bicara soal pemilih pemula ini adalah salah satu elemen penting dari demokrasi. Selamat datang Pak Dr. Isnain. Ya, jadi saya sudah ambil alih posisinya Bapak ini. Jadi kalau kita bicara politik global, politik lokal, atau yang biasa disebut sebagai lokal demokrasi, pemuda itu memang memiliki fondasi penting untuk kemudian menciptakan pertama, partisipasi publik yang tinggi itu ditentukan oleh apa? Bahwa generasi muda atau pemuda atau pemilih pemula akan tinggi partisipasinya jika mereka menemukan harapan bahwa pilkada itu bisa menjadi keberkahan. Ya. Keberkahan itu bagaimana? Bagaimana gagasan, ide, visi, dan program-program yang kemudian diajukan oleh para aktor politik yang tampil di pilkada itu bisa menyentuh nggak apa yang paling dibutuhkan oleh orang milenial. Soal lapangan pekerjaan, soal ruang ekspresi, soal kepentingan-kepentingan masa depan. Kalau ini tidak kemudian mereka temukan pada gagasan, pada ide-ide yang kemudian dimunculkan oleh aktor politik dalam visi misi yang terukur, saya kira akan sulit untuk kemudian menemukan atau mengharapkan tumbuhnya partisipasi di pemilih pemula. Itu yang pertama. Yang kedua, harus disadari bahwa demokrasi kita baik secara nasional
terutama di mikrodemokrasi seperti di politik lokal di NTB, ada satu yang paling saya soroti bahwa banyak sekali pemilih pemula ini yang kemudian awam politik, bahkan tidak tertarik dengan politik. Salah satu sebabnya itu adalah karena dari setiap pemilu, pilkada, dan lain sebagainya, tidak ada yang kemudian betul-betul menjawab apa esensi yang paling dibutuhkan oleh pemilih pemula. Padahal pemilih pemula ini, kalau mengutip Ernest Laclau, adalah tulang punggung bagi kemajuan sebuah negara demokrasi. Pertama, mereka punya idealisme. Yang kedua, mereka punya gagasan. Yang ketiga, mereka ini adalah elemen pemilih yang memiliki wawasan yang luas dan penguasaan terhadap masalah-masalah yang kemudian aktual. Nah, tapi kalau mereka tidak menemukan ada harapan bahwa nasib mereka bisa diubah, ide-ide mereka bisa disalurkan dalam gagasan-gagasan kepala daerah, saya kira itu yang membuat mereka menjadi apatis terhadap keterlibatan mereka di dalam politik, termasuk memberikan suara mereka pada proses-proses pilkada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kemudian kita bicara apa yang mesti dilakukan, saya kira ada banyak hal yang bisa dilakukan termasuk oleh KPU. Jadi selama ini KPU juga sudah melakukan tugas-tugas yang kemudian disebut dengan mendorong apa yang disebut sebagai keterlibatan partisipatif. Akademisi digandeng, intelektual digandeng, kampus-kampus digandeng dalam rangka untuk kemudian memastikan bahwa proses demokrasi dan pilkada ini betul-betul menjadi semacam upaya artikulasi dan manifestasi dari apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Di NTB ada banyak soal misalkan. Pertama, stunting. Apakah itu sudah dielaborasi dalam gagasan-gagasan kepala daerah atau calon kepala daerah? Saya kira ini hal-hal yang perlu dicermati oleh pemilih pemula. Yang kedua, kemiskinan ekstrim. Ini soal-soal yang kemudian, kalau itu tidak kemudian dijadikan sebagai isu dasar oleh kepala daerah, saya kira mereka tidak akan menemukan poin untuk kemudian terlibat di dalam pilkada. Yang ketiga, soal kerusakan ekologi. Apakah itu kemudian bisa ditemukan jejaknya secara referensial dalam konsep-konsep yang kemudian diajukan oleh kepala daerah? Ketika ini tidak ditemukan, saya kira akan sulit untuk membangun partisipasi di kalangan pemilih pemula, karena mereka adalah orang-orang yang kritis, padat gagasan, dan punya referensi yang cukup untuk memahami soal pengelolaan dan manajemen kepala daerah jika mereka terpilih. Apalagi soal disparitas pembangunan di Pulau Sumbawa, kemudian di Pulau Lombok, apakah itu kemudian sudah masuk dalam agenda setting dari kepala daerah yang akan bertarung? Kalau itu kemudian tidak ditemukan juga oleh pemilih pemula, sebagai orang yang kritis, orang-orang yang memiliki bacaan-bacaan yang cukup kaya, saya kira akan sulit juga menaikkan partisipasi mereka dalam pilkada. Meskipun sejak tahun 2014 ya, partisipasi pemilih pemula itu sudah sangat tinggi, dan ini kemudian seperti yang disampaikan oleh Bang Hilman tadi, sudah hampir 4 juta pemilih kita ini, luar biasa kalau ini kemudian memberikan dukungan, akan memberikan kekuatan legitimasi yang kuat sekali kepada kepala daerah yang terpilih. Nah, ada dampak yang kemudian menjadi resiko demokrasi ketika partisipasi pemilih ini kemudian tidak terjadi dalam sebuah proses pilkada. Yang pertama, kepala daerah yang terpilih itu akan mengalami krisis legitimasi yang luar biasa. Sementara pilkada ini ada 3 gagasan awal yang kemudian digagas. Yang pertama, untuk mendekatkan pelayanan publik. Selama ini orang-orang yang kemudian jadi kepala daerah itu diimpor terus dari Jakarta. Pasca reformasi itu kemudian tidak terjadi lagi. Ternyata ada jarak kekuasaan yang kemudian menyebabkan orang tidak dekat dengan penguasa terpilih. Karena orang Jawa misalnya. Nah, di pilkada ini pendekatan pelayanan itu akan bisa mungkin terjadi karena yang terpilih itu adalah putra daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, betul-betul pilkada ini diharapkan menghasilkan kepala daerah yang betul-betul menguasai masalah di daerahnya. Selama ini kemudian agenda-agenda politik kepala daerah yang terpilih maupun yang akan terpilih lebih cenderung kemudian sangat retoris, tidak elaboratif, tidak konkret, sehingga ada banyak soal ketika mereka tidak lagi menjabat. Soal-soal itu kemudian bisa dikuliti secara terbuka bahwa ada sejumlah masalah yang kemudian tidak terselesaikan. Akibatnya apa? Gagasan yang terlalu tinggi, melangit, tapi kemudian tidak disesuaikan dengan postur anggaran, resiko inflasi, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini yang penting dicermati betul oleh pemilih pemula untuk kemudian itu menjadi dasar dan alasan logis bagi mereka untuk terlibat di dalam proses pilkada. Nah, oleh karena itu banyak orang
yang kemudian pesimis jika partisipasi pemilih pemula ini termasuk di NTB akan terus memburuk jika mereka tidak menemukan harapan bahwa pilkada ini akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, inovatif, dan kreatif. Belum lagi kemudian keterbatasan sumber daya di KPU untuk melakukan pendidikan politik, sosialisasi, dan lain sebagainya. Dengan jumlah pemilih 4 juta dengan wilayah geografis kita yang begitu luas, saya kira itu yang menyebabkan informasi yang positif yang berkaitan dengan pentingnya partisipasi politik publik di dalam pilkada itu tidak tersampaikan. Mengapa? Karena kadang-kadang pemilih pemula ini sangat labil. Mengapa demikian? Karena terjadi apa yang disebut sebagai info obesitas. Jadi mereka mengonsumsi banyak sekali berita-berita yang kemudian ada yang hoax, ada juga yang kemudian mengandung kebenaran yang parsial, sehingga kemudian itu yang menyebabkan mereka tidak menjadi pribadi yang matang untuk menentukan pilihan-pilihan politik. Jadi diperlukan langkah integratif bagi semua stakeholder, KPU, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, elemen-elemen organisasi lain, untuk kemudian mendorong bahwa pilkada ini bisa menjadi semacam berkah apabila kemudian itu menghasilkan pemimpin politik yang berkualitas. Tapi jika sebaliknya tidak mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang menjawab semua soal dan masalah yang kemudian terjadi di NTB, saya kira pemilu ini hanya akan menjadi sebuah ritus prosedural, tidak menyentuh pada esensi dan substansi dasar yang kemudian diinginkan oleh pemilih pemula. Jadi memang saya pikir perlu ada desain bersama yang kemudian melibatkan ya KPU, kemudian Bawaslu dan akademisi, dan juga stakeholder lain, bagaimana partisipasi pemilih pemula ini, mereka harus menemukan ada harapan yang kemudian lebih baik dan berkualitas ketika mereka terlibat dan partisipatif di dalam proses pilkada. Jadi seperti kata Bang Hilman tadi, bahwa politik ini bukan sekedar soal pertarungan elit. Ada agregasi yang kemudian harus diperhatikan bahwa aspirasi publik itulah yang kemudian harus disuarakan di dalam proses pilkada ini, sehingga kemudian tidak hanya berhenti pada apa yang kemudian disebutkan oleh Leslie White, bahwa politik itu sekedar siapa mendapat apa dan dengan cara apa. Nah, kalau ini yang kemudian menjadi semacam keyakinan atau kemudian pilihan-pilihan dari pemilih pemula, saya kira kita akan menjalani proses pilkada yang pragmatis, dan orang kemudian sebagai pemilih pemula akan apatis dan tidak terlibat aktif di dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang menentukan perubahan dan penguatan dari kapasitas demokrasi. Yang terakhir mungkin sebagai catatan saya, bahwa memang harus diakui bahwa institusi demokrasi kita sebagai organ penting seperti partai politik memang mengalami apa yang disebut dengan kelambanan, stagnasi. Jadi kadang-kadang tidak ada upaya mereka untuk kemudian betul-betul membangun kapasitas institusi partai politik itu sebagai apa yang kemudian disebut oleh banyak tokoh itu sebagai fungsi pendidikan politik. Tidak ada. Yang ada adalah fungsi agregasi aja, tapi itu pun kemudian tidak maksimal. Sehingga kemudian sistem rekrutmen di dalam partai politik banyak yang kemudian tidak menjawab atau tidak relevan dengan ekspektasi publik. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menyebabkan mengapa terjadi pesimisme di kalangan pemilih pemula, karena mereka tidak menemukan harapan yang baru yang kemudian menjawab sejumlah soal yang dibutuhkan oleh mereka di dalam mengekspresikan intelektualitas dan kepentingan-kepentingan masa depan. Jadi hal itu yang kemudian memang harus menjadi prioritas kita ketika kita bicara pilkada NTB ini, bahwa apa yang kemudian harus dilakukan. Salah satunya itu adalah membangun partisipasi publik yang luas dengan gerakan yang mengintegrasikan semua stakeholder, ada KPU, ada Bawaslu, ada universitas, ada korporasi. Dengan cara itulah kemudian partisipasi pemilih pemula ini bisa semakin baik dari setiap pemilu ke pemilu. Saya kira itu yang mungkin menjadi catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dr. Alvin ya, berkaitan dengan demokrasi, pemilih pemula, dan keterkaitan dengan isu-isu yang menjadi common issue dari kita semua. Saya mencoba untuk melihat dari perspektif yang lain ya,
Dari perspektif tadi saya diminta untuk bicara dari perspektif negara hukum dan demokratis. Nah, konstitusi kita yang pasca perubahan pasal 18 ayat 5 itu memang sudah mengambil pilihan untuk kehidupan demokrasi daerah melalui pemilihan umum, melalui pemilihan kepala daerah yang demokratis. Kemudian diterjemahkan dalam sejarah pemilu kita, ada yang pemilu langsung dan ada yang pemilu tak langsung. Dan itu sudah kita lakukan. Tahun 99 kita sudah melakukan pemilihan kepala daerah dengan cara yang langsung, masih waktu itu seingat saya masih warisan Orde Baru. Sejak tahun 2005 kita mulai melakukan pemilihan umum kepala daerah dengan cara langsung. Memang banyak perdebatannya, bahkan ketika tahun 2014 lewat Undang-Undang 23 2014 DPRD kemudian dikasih kewenangan untuk memilih kepala daerah. Kemudian diskusi seperti ini, demo di mana-mana, akhirnya Pak SBY pada waktu itu mengambil kebijakan hukum untuk mengeluarkan Perpu untuk kembali kepada pemilihan secara langsung. Banyak pengalaman yang kita lakukan kurang lebih hampir 19 tahun pilkada langsung ini, banyak kajian-kajian banyak, ya, banyak kajian yang berkaitan dengan pilkada ini. Ada sisi positifnya, ada juga sisi negatif. Tentu saya tidak mau mengungkapkan, saudara-saudara bisa baca sendiri tentang itu. Tapi poinnya yang kita bicarakan pada hari ini adalah bagaimana fenomena yang pilkada ini dengan munculnya relawan dan keterlibatan pemuda. Nah, ini saya kira satu fenomena baru. Kalau kita lihat perjalanan pilkada kita, dulu pemainnya orang tua, ya, orang-orang tua yang bicarakan pilkada, ya. Nah, sekarang yang bicarakan pilkada itu orang-orang muda yang usianya 30 tahunan ke atas, 30 tahunan ke bawah. Orang mulai aware terhadap persoalan pilkada. Dan saya kira ini adalah salah satu kemajuan demokrasi kita. Ya. Orang muda dulu jarang memikirkan, ngapain saya bicara pilkada, apa yang saya dapat dari pilkada. Tapi kita lihat sekarang di pilkada NTB misalnya, sudah ada relawan timnya ini, sudah ada. Timnya ini sudah ada. Bahkan mahasiswa saya ada yang tim ini satu orang, ada yang tim ini satu orang. Itu biasa, ya. Saya kira, dan ini salah satu fenomena yang menarik ketika anak muda mulai memikirkan tentang daerahnya melalui menjadi bagian dari relawan. Ya. Tentu kita berbeda dalam waktu 2 bulan ini kan, dengan pilihan kita masing-masing. Tetapi poin saya lihat, poin saya di situ bahwa ada kemajuan cara berpikir, ada kemajuan perilaku kita, bahwa kalau kita tidak mengambil bagian dalam pilkada ini, kita akan menjadi penonton. Tapi pemuda-pemuda yang tadi saya sampaikan tadi, mereka mulai udah mengambil bagian. Bukan hanya datang ketika pencoblosan ketika tanggal 27 November nanti, tapi pemuda kita, ya, rela dengan mengorganize diri dalam relawan, sudah menjadi bagian dari pelaku demokrasi di daerah. Nah, saya kira ini penting, ya, penting untuk kemudian diapresiasi, dan KPU syukurnya bisa mengakomodir hal-hal seperti ini. Kenapa? Kalau milenial, kalau definisi milenial itu umur yang sampai 30 tahun, jadi saya, Pak Alvin, Pak Hilman mungkin sudah nggak milenial lagi ini. Ya. Akan mendengarkan kolonial, akan mendengarkan ketika teman-teman sebayanya itu bicara tentang itu. Nah,
Dan saya melihat juga hal yang menarik dalam fenomena pilkada kita. Beberapa kontestan itu sebenarnya masih ada yang di bawah 50 tahun. Ya, beberapa calon kepala daerah kita. Walaupun apapun ceritanya, tetapi yang daftar di KPU itu masih ada juga orang-orang muda. Gitu. Artinya bahwa minimal pilkada sekarang itu menjadi pembelajaran politik bagi kita semua. Bahwa anak muda di Kabupaten Bima juga bisa maju nanti. Di Kabupaten Dompu juga bisa maju. Di Kota Mataram bisa maju anak muda. Tidak melulu calon itu harus kolonial dulu baru bisa masuk calon. Nah, itu satu fenomena yang menurut saya sangat menarik. Nah, kalau kita lihat data statistik misalnya, di pemilu 2024 kemarin, pemilih milenial itu 25 juta. Saya nggak tahu datanya di NTB berapa. Artinya, kalau kita lihat fenomenanya juga, hampir semua kontestan sekarang itu bergaya milenial. Walaupun sebenarnya sudah kolonial juga. Bergaya milenial untuk apa? Untuk menggait pemilih pemula. Itu artinya bahwa pemilih pemula itu begitu penting. Ya, begitu penting bagi demokrasi. Pemilu misalnya Pilkada 2024 ini mungkin sekarang masih menjadi penonton. Pilkada 2029 itu juga sudah bisa jadi pemain. Nah, ini pembelajaran demokrasi menurut saya. Pembelajaran demokrasi bagi kita semua bahwa anak muda tidak melulu hanya menjadi penonton. Anak muda harus menjadi pemain, menjadi relawan. Karena dengan anak-anak muda yang masih punya idealisme ini, itulah harapan nanti. Ketika mereka kandidatnya menang, anak muda itu bisa masuk, memberikan masukan kepada pemimpin yang terpilih, kepala daerah yang terpilih, dimuat di dalam RPJM, dan itu menjadi program dari kepala daerah. Sehingga kepala daerah tidak kosong. Ya, kepala daerah ada milenial yang akan mengisi ruang-ruang pembangunan. Nah, itu menurut saya kenapa milenial itu menjadi penting dalam kontestasi demokrasi sekarang. Nah, itu yang kita lihat satu kemajuan di dalam konteks kita berpilkada. Milenial itu sudah mulai aware terhadap terhadap nasibnya, karena pilkada itu juga akan menentukan nasib kita, nasib milenial 5 tahun ke depan. Misalnya untuk lulusan pilihan gubernur, siapa calon gubernur kita yang akan betul-betul perhatian terhadap milenial misalnya? Berapa anggaran yang akan dialokasikan untuk kebutuhan pemuda? Berapa anggaran yang akan dialokasikan untuk peningkatan SMA, peningkatan SMK? Semuanya itu pemilih pemula. Maka menjadi penting menurut saya, kalau kita bicara pilkada, ya kita bicara milenial, kita bicara bicara anak muda yang terlibat. Sekali lagi, saya merasa bangga ketika ada anak-anak muda yang kemudian menjadi relawan dari paslon. Hari ini relawan paslon, mungkin tahun atau 2029 sudah jadi paslon. Gitu. Nah, saya kira begitu, Pak Tovan, sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemateri, mulai dari Pak Agus Hilman, Pak Alvin, dan Pak Isnain, dan yang saya hormati Pak Direktur LPW NTB yang agak kegiatan ini luar biasa. Kita kasih aplaus dulu buat LPW NTB. Baik, saya disclaimer dulu. Saya bukan tim kampanye paslon, karena kebetulan pakaian saya sekarang ini agak mencerminkan beberapa paslon gitu ya. Bisa jadi ya. Disclaimer dulu ya. Baik, tadi apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri sungguh luar biasa. Dari Pak Agus Hilman bicara tentang genealogi, kemudian jumlah pemilih kita milenial Gen Z yang
cukup besar kalau tadi disampaikan sekitar 50%, bahkan sampai 60% pemilih kita di NTB ini adalah milenial dan Gen Z. Dari total populasi pemilih DPT yang jumlahnya hampir 4 juta, maka ada sekitar 2 juta Pak Agus Sulman, jumlah pemilih kita, dan ini luar biasa potensial banget untuk para paslon nantinya, gitu. Bagaimana menginfluence mereka agar mereka bisa mendapatkan suara dari kantong-kantong milenial dan Gen Z. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait partisipasi politik dan pilkada khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Rekan-rekan semua, kita harus menyadari pertama bahwa saya ambil mana politik dari Socrates dulu, atau Aristoteles juga pernah ngomong tentang politik, bahwa sebenarnya sejatinya kita ini adalah manusia politik pada dasar zon politikon, gitu kan. Dari sejak baru lahir sudah berpolitik, tapi uniknya sekarang kita seperti ada sebuah tsunami bahwa politik itu haram, gitu. Itu yang terjadi. Entah penyebabnya apa, gitu. Tapi beberapa yang saya perhatikan, tingginya informasi-informasi hoax yang bertebaran di media sosial, khususnya bagi yang tadi disebutkan milenial dan Gen Z, yang menghampiri bahkan Gen X dan Baby Boomers itu terpapar yang namanya informasi hoax terkait informasi-informasi palsu terkait politik. Gitu. Nah, ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam konteks partisipasi politik. Saya rasa bukan hanya milenial dan Gen Z, fenomena yang kita temukan beberapa waktu terkait pilpres, ya, pemilu yang berlalu, gelombang protes baik dari pasangan paslon dan segala macam itu menunjukkan bahwa informasi hoax itu sangat luar biasa, masuk ke dalam setiap lini gen itu, baik dari baby boomers, Gen X, milenial dan Gen. Kalau kita bicara milenial sih kan 80 sampai 95 ya, Pak Agus Sulman. Generasinya Gen Z ya 2000-an ke atas. Ini penting saya rasa, bukan hanya KPU sebagai penyelenggara untuk memberikan edukasi-edukasi politik agar meningkatkan partisipasi politik yang ada di masyarakat kita, tapi perlu juga dorongan dari NGO, perlu juga dorongan dari stakeholder terkait untuk meningkatkan partisipasi politik itu. Saya kutip ya Max Weber ya. Max Weber itu bilang labor for politik dan sebaliknya, bahwa sejatinya kita itu hidup untuk politik atau politik untuk hidup. Sebenarnya kritik saya sebenarnya di era politik, di era demokrasi politik saat ini itu adalah sistem kita itu menurut saya meracau sekarang. Menurut saya, kenapa saya katakan meracau? Karena ruang-ruang gelap politik itu luar biasa masuk ke dalam semua lembaga kita. Yang harapan kita, kalau kebetulan saya fokus di administrasi, kita harapan legislatif itu ya itu urusan ruang atau kamarnya politik, tidak masuk ke dalam ruangnya eksekutif, tidak masuk ke ruangnya legislatif dan lain-lain. Dan ini yang akhirnya merusak tata kelola kita yang ada di sistem kita sekarang ini. Dan semua sekarang seakan-akan mengatasnamakan demokrasi dan politik, gitu ya. Demokrasi khususnya, gitu. Seakan-akan semuanya bisa dipolitisasi, bahkan di wilayah-wilayah eksekutif. Dan ini kan sudah jadi rahasia umum, adik-adik semua dan bapak ibu ya. Ya, sudah jadi rahasia umum di mana-mana. Ketika seorang kepala daerah terpilih, maka klonnya pun akan mengikuti, masuk ke ranah-ranah itu di wilayah eksekutif. Maka saya sering punya tulisan dulu, pernah saya tuliskan di situ bahwa saya tulis birokrasi bertopeng politik atau politik bertopeng birokrasi. Padahal di sini orang politisi semua sih. Kan idealnya yang ada di eksekutif, harapan kami itu, misalnya di kami itu, kalau kami ruang administrasi itu, adanya merit system sebenarnya.
Tapi kenyataan yang terjadi nggak ada yang ganti. Semua terjadi sedemikian rupa tadi saya katakan. Disebabkan karena apa? Tingginya kos politik. Sebelum keluar keputusan dari Mahkamah Konstitusi, coba kita perhatikan berapa mahal untuk setiap partai politik. Luar biasa. Ini kan sebuah catatan sangat-sangat penting untuk demokrasi kita. Untuk menjadi seorang, mencalonkan diri menjadi seorang kepala daerah, membutuhkan kos politik yang begitu tinggi. Nah, perkiraannya atau gambarannya kalau kita bicara cost benefit analysis, perkiraannya dengan mahal sebesar itu, bisakah seorang kepala daerah itu akan bekerja sesuai dengan visi misi yang diharapkan? Kan begitu. Tapi ini bukan dalam rangka tadi melemahkan semangat kita, enggak. Tapi inilah catatan-catatan yang perlu saya sampaikan terkait bagaimana sebenarnya demokrasi kita itu bekerja. Kalau demokrasi ini kan, ya kalau di kajiannya Pak Dir itu Vox Populi, Vox Dei gitu. Atau katanya Abraham Lincoln itu ya, dari rakyat ke rakyat ke rakyat, luar biasa gitu. Tapi rakyat yang mana? Kondisi masyarakat kita saat ini, kalau di kalangan yang terdiri ini oke lah. Partisipasi politiknya mungkin tinggi, kemudian punya integriti, punya pilihan gitu ya. Tapi bagaimana dengan masyarakat kita yang jauh di sana, aksesnya kurang, segala macam. Yang kita katakan, saya sama Pak Tovan itu sering bilang MBR gimana ini gitu kan. MBR ini gitu kan. Masyarakat pasar rendah yang suaranya bisa dikonversi dengan minyak dan lain-lain. Ini kan fenomena-fenomena yang harus dijawab, tantangan-tantangan harus dijawab. Kita ingin mendapatkan kepala daerah atau proses politik yang berkualitas, tapi kondisi di lapangan itu nggak linear dengan apa yang terjadi. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika gelombang mahasiswa kemarin saya lihat di seluruh Indonesia menyampaikan bahwa putusan MK seperti ini, seperti itu, bagi saya ya ini demokrasi gitu. Dan alhamdulillah gitu, dilakukan itu gitu. Tapi alhamdulillahnya juga di satu sisi yang mahal politik itu bisa lebih ya terjangkau gitu. Kalau kita mau fair gitu ya, di satu sisi gitu. Nah kadang kita ini, mohon maaf para pemateri, bagi saya yang terpenting dari semua ini adalah bagaimana kita memperbaiki sistem kita, baik di sistem politik. Kita itu selalu bicara tentang, kita sudah pernah mengkaji, kalau ini kok kesannya kayak tim kampanye jadinya. Bicara ini ya, usia kepala daerah diatur, tapi usia pemilih mestinya juga diatur juga, menurut saya. Bahkan latar belakang perlu diatur juga menurut saya. Jadi one man one vote, one man one election itu juga perlu kita, apakah perlu dikaji lagi atau bagaimana? Karena seakan-akan seperti tadi fenomena tadi, nilai orang yang mengerti dengan tidak mengerti itu bagaimana? Ini jadi bahan kajian aja, kajian lebih lanjut. Ada orang yang aware dengan politik dan ada orang yang tidak aware. Kira-kira kita mau ngasih pilihan yang mana, yang aware atau tidak aware? Dengan itu. Tapi kalau kajian ini misalnya semua harus mendapatkan, karena ini bicara demokrasi gitu ya. Apalagi bicara di jamin undang-undang konstitusi, setiap warga negara berhak. Nah ini juga bagi saya kita perlu ada kajian-kajian lebih lanjut lagi. Mungkin penting kiranya terlebih lagi calon. Saya nggak tahu nih Pak Agus Silman mungkin bisa menjawab ini, kalau saya jadi bertanya juga ya. Kapan kita bisa mengubah prasyarat untuk calon, baik anggota dewan, baik kepala daerah, naikkan kelas lah. Kita selalu menemukan minimal usia dan minimal pendidikan
bisa baca tulis segala macam. Harapan kita ini kan bisa naik kelas agar pilihan-pilihan dari rekan-rekan kita masing-masing ini bisa lebih baik lagi ke depan. Ini mungkin gambaran dari sedikit temuan atau catatan kami. Terlebih kami di fakultas itu beberapa kali memang adik-adik atau mahasiswa itu menulis skripsi itu atau keilmian itu tentang partisipasi politik. Tapi partisipasi politik ini saya rasa tidak pernah mengecewakan di NTB. Angkanya ada di 80 sampai 90% terus. Gitu. Ini alhamdulillah bagus. Gitu. Ini temuan kami yang ada di lapangan dan report-report dari KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu angkanya juga bagus dari setiap pemilu dan pilkada. Namun yang menjadi catatan saya adalah bagaimana agar pemilu itu lebih berkualitas dalam konteks uji gagasan dan lain-lain, apalagi kepentingan kita sebagai masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini harapannya memang mendapatkan pemimpin nantinya yang bisa menjadi lokomotif perubahan di Nusa Tenggara Barat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kelirunya. Gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara terkait dengan pilkada yang demokratis atau demokrasi, dia itu nggak lepas dari esensi yang dicari, yaitu kekuasaan politik itu sendiri. Jadi kalau menurut David Aston, politik itu adalah alokasi nilai otoritatif, yang maknanya kurang lebih nilai otoritatif itu yaitu sesuatu kekuasaan atau kekuatan yang bisa memaksa seseorang yang dilahirkan oleh suatu lembaga negara atau otoritas lembaga negara. Jadi kekuasaan politik itu bagaimana mempengaruhi bentuk dari nilai otoritatif tadi, bagaimana mempengaruhi bentuk dari kebijakan umum tersebut. Kemudian juga yang kita memang sudah ketahui sendiri, arti kata demokrasi adalah demos, rakyat, kratos berkuasa, rakyat yang berkuasa. Tapi bagaimana implementasinya dalam kenyataan? Demokrasi kalau dalam kenyataan dia kurang lebih dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama kita sebut sebagai direct demokrasi atau demokrasi langsung. Yaitu misalnya kalau sekarang ini ada pilkada, ada juga pemilu, itu keputusan kita yang memegang, kita yang menentukan siapa yang duduk untuk memegang suatu jabatan atau siapa yang menjadi dewan. Itu termasuk bagian dari demokrasi langsung. Atau juga contoh lain misalnya adalah referendum. Dia saluran untuk demokrasi langsung ini terformalkan. Kemudian juga ada selanjutnya adalah indirect democracy atau demokrasi yang tidak langsung. Dia ini terwakilkan. Misalnya tadi kita sudah pilih wakil kita tersebutlah yang akan mengambil kebijakan untuk mewakili kepentingan kita. Dia representasi dari kehendak kita, diwakilkan oleh suatu dewan. Kemudian juga bentuk ketiga adalah ada kita sebut demokrasi dissent atau demokrasi yang berbeda pendapat. Kalau di hukum itu ada dissenting opinion. Kalau di hakim, dia kurang lebih maknanya kayak gitu, ada pendapat lain dari suatu masyarakat atau kelompok. Dia itu tersalurkan melalui misalnya demonstrasi atau demo, atau ada suatu yang disebut mimbar bebas, atau juga bisa melalui kritik, melalui media, dan sebagainya. Selanjutnya terkait dengan nyawa dari demokrasi itu yaitu adalah partisipasi publik. Kalau partisipasi publik ini dia diatur di Undang-Undang Dasar itu di pasal 28C ayat 2 yang mengatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalau nggak ada partisipasi masyarakat, sebenarnya demokrasi itu nggak ada. Partisipasi itu esensinya kita semua yang ada, masyarakat yang ada, kelompok yang ada, ikut menentukan suatu kebijakan. Yang umum misalnya pemilu, tapi nggak sebatas pemilu aja. Masih banyak tempat-tempat kita bisa untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Kemudian juga kriteria dari partisipasi publik atau partisipasi masyarakat itu pertama aktif, yaitu kita ikut pilkada, ikut pemilu, atau kita
mengkritisi setiap kebijakan, ada kebijakan yang kita tidak setujui, atau membangun narasi yang kuat terkait pembangunan masyarakat. Yang kedua, dia ciri-cirinya adalah pembelajaran atau pemahaman atau kecakapan. Bagaimana kita membangun keahlian sehingga bisa memberikan masukan yang kuat kepada pemerintah didasarkan atas bidang yang kita emang sudah kuasai. Kemudian juga selanjutnya kriterianya adalah kontribusi, yaitu kita berkontribusi untuk aspek kesejahteraan, misalnya kontribusi dalam bidang kesehatan atau keamanan atau di lingkungan kita. Karena penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintah itu enggak sesempit cuma pemilu saja. Misalnya kita contoh Kementerian Kesehatan, fokusnya di bidang kesehatan. Kita aktif di komunitas yang bergerak di bidang kesehatan, kita juga sebenarnya sudah berpartisipasi untuk negara. Atau misalnya di bidang keamanan, kita ikut di lingkungan kita, ada siskamling dan sebagainya. Kemudian juga kriteria lain dari partisipasi publik itu adalah kemampuan kita untuk mengawasi roda pemerintahan, mengawasi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik. Ciri lainnya yaitu adalah kooperatif, yang di mana misalnya ada suatu gagasan atau ide yang lebih kuat dari pendapat kita, kita mengalah dan menerima ide yang emang lebih kuat tersebut. Kemudian karakter atau kriteria terakhir dari partisipasi publik itu adalah kita mencintai negara kita atau kita bela negara, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air sehingga dapat memicu usaha untuk terus membangun negara dan merawat negara. Dan pilkada itu sendiri ada 4. Pertama, pemilu dan pilkada menentukan pejabat yang akan menjalankan roda pemerintahan atau siapa yang mewakili rakyat dalam Dewan Perwakilan. Terpilih atau tidaknya pejabat tersebut kita sendiri yang menentukan. Itu fungsi pertama dari pemilu dan pilkada. Kedua, fungsinya adalah merupakan sarana pejabat yang terpilih untuk mendapatkan legitimasi atau sarana yang digunakan untuk memperoleh suatu keabsahan atau keterimaan masyarakat. Jadi kalau ada prosesnya lewat pemilu, seolah-olah kita ngerasa itu sudah fair, walaupun siapapun yang menang beda tipis. Selama dia mengikuti prosedur yang fair, kita terima hasilnya. Itu kurang lebih makna legitimasi. Yang ketiga yaitu merupakan pemilu dan pilkada itu merupakan instrumen untuk pertanggungjawaban atau evaluasi terhadap Dewan Perwakilan atau pemimpin yang ada, misalnya dia petahana. Jadi di pilkada atau di pemilu, kalau emang kinerjanya kita anggap kurang, kita bisa tidak pilih mereka, kita cari calon yang kita rasa lebih baik. 4, pemilu atau pilkada itu merupakan sarana untuk berekspresi atau sarana untuk mengaktualisasikan diri. Misalnya kita memiliki konsen di kemiskinan, kita lihat dari paparan visi misi calon-calon tersebut mana yang paling dominan menurut kita mendukung visi misi kita. Atau misalnya kita lebih punya konsentrasi yang kuat di bidang kesehatan, kita lihat mana yang paling sesuai kebijakan dari pemimpin yang ada, calon-calon yang ada yang sesuai dengan yang kita kriteria yang kita miliki. Sebagai generasi muda yang kemudian bisa dikatakan sebagai melek politik dan juga bagaimana kita menghadirkan pendidikan politik nantinya yang khususnya untuk generasi zilenial atau generasi muda, baik itu di kampus, baik itu di pedesaan dan baik itu di perkotaan, ini menjadi tugas dan tanggung jawab besar kita Pak Komisioner KPU Provinsi. Ini kemudian bagaimana kita meningkatkan partisipasi aktif kepada generasi milenial dan juga generasi zilenial untuk bagaimana memahami peran dan fungsinya sebagai John Politikon yang disampaikan oleh pemateri kita tadi. Itu terkait dengan yang disampaikan oleh narasumber tadi, itu saya rasa bagian daripada narasi dan wacana kita yang sering kita bangun di Dataran Pemuda. Idealitas yang disampaikan tadi sungguh sangat luar biasa, namun yang menjadi problem kita hari ini adalah bagaimana kemudian implementasi di tataran masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi jauh-jauh hari ada namanya buku Homo Sacer, Supreme Power and Their Life, itu yang ditulis oleh Giorgio Agamben. Beliau pernah mengatakan demokrasi hari ini adalah praktik daripada totalitarianisme katanya.
Jadi betul demokrasi itu adalah from the people to the people by the people, tapi kemudian praktiknya adalah totalitarianisme. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Perkenalkan diri, nama saya Musini dari Kabupaten Bima, Kecamatan Togo. Saya ingin tegaskan dalam kutipan para filsuf yang mengatakan bahwa homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Kalau kita analogikan terkait politik hari ini adalah politik yang hitam putih, politik yang dimana politik adu domba. Dalam artian pemuda hari ini itu dihegemoni oleh perspektif para politikus yang selalu diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak konkret. Saudara-saudara penanya tadi, yang pertama dari Mas Lukmanul Hakim, memang filosofi pemilu atau prinsip yang ada di dalam pemilu kita itu pemilu yang luber jurdil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Kalau lubernya mungkin bisa. Yang menjadi PR bagi kita bersama adalah pada konteks jurdilnya. Apa salah satu syaratnya jurdil itu adalah ketika penyelenggara itu tidak memihak kepada siapa. Ya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan pemilu yang demokratis kalau penyelenggara itu memihak kepada salah satu. Oleh karena itu, dalam sistem pemilu kita itu dibuat garis demarkasi. Ya, garis demarkasi bagi penyelenggara. Syarat yang pertama ketika mau menjadi anggota KPU seperti Bang Hilman ini adalah dia tidak boleh memihak pada siapa. Kemudian dalam sistem pemilu kita diwujudkan lembaga yang baru yang namanya Bawaslu untuk mengontrol pelaksanaan. Kalau dua-duanya ini jalan, maka apa yang disampaikan oleh Mas itu tadi sebenarnya tidak perlu terjadi. Tetapi realitas dengan idealitas itu nggak selamanya sama. Ya, nggak selamanya sama. Kalau misalnya penyelenggara itu bisa netral, maka mungkin tidak akan ada kasus yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Tapi itu biasa di dalam penyelenggaraan demokrasi kita. Pasti ada yang terbaik dari yang diajukan itu, walaupun misalnya calon-calon yang diadakan sekarang itu hasil dari oligarki, tapi itu yang tidak bisa kita tolak sekarang. Makanya ada fenomena kota kosong, 43 yang lawan kota kosong. Itu bagian dari demokrasi sebenarnya. Dan kita dihadapkan pada pilihan, tidak ada pilihan sebenarnya. Karena itu, ini juga yang perlu kita perbaiki dalam konteks demokrasi kita. Saya bimbing salah satu tesis berkaitan dengan ini. Kotak kosong itu sebenarnya menurut saya, itu hal yang di luar dari logika dalam demokrasi. Baik mekanisme maupun substansi. Yang terakhir, dari Mas Muslimin, yaitu adalah fenomena sekarang politik kita yang sekarang ini yang sedang kita hadapi antara realitas dan idealitas itu memang tidak selamanya ideal apa yang kita harapkan. Tapi disitulah kita sebagai manusia yang berpikir bagaimana idealitas yang kita harapkan dengan realitas itu minimal kita bisa mendekatkan. Karena demokrasi sekarang ini, kalau kita lihat, bukan saja ini, tetapi dia sudah bagian dari industri demokrasi sekarang. Ya. Ada modal, ada bandar, dan lain sebagainya ada di situ. Ini fenomena demokrasi kita. Ya. Kenapa ada misal calon dipaksa untuk maju misalnya? Ini sudah industri,
ada bandar di dalamnya, dan itu yang tidak bisa kita deteksi seperti apa. Dan itu saya kira dengan memperbaiki sistem pilkada kita ke depan, sistem pemilu kita ke depan, kemarin sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi misalnya, 2029 tidak perlu lagi 20%, sekarang sudah diterapkan gitu. Nah, itu pada level pilkada. Saya kira juga untuk level nasional juga harus begitu misalnya, akan menjadi pintu masuk demokrasi kita yang akan lebih baik lagi, karena persoalan demokrasi kita itu adalah pada persoalan pra pencalonan itu yang harus diperbaiki. Soal filsuf Italia Giorgio Agamben yang memang pernah dipopulerkan di Indonesia oleh komunitas Salihara. Bukunya memang tentang Homo Sacer itu, manusia yang telanjang. Ya memang benar sekali bahwa ada totalitarianisme yang kemudian terlihat di dalam demokrasi Indonesia, di mana makhluk yang telanjang tadi ketika masuk dalam ranah politik, dia tidak steril lagi sebagai makhluk yang suci, bersih, yang disebut sebagai sacer atau sakral itu. Tapi demokrasi kita lihat ada totalitarianisme di mana ada situasi yang dia sebut oleh Giorgio Agamben itu dengan kedaruratan atau status kedaruratan. Jadi status kedaruratan itu hanya dihegemoni oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya otoritas, dan itu yang menyebabkan mati dan hilangnya demokrasi. Jadi soal wabah saja, tidak semua orang bisa memberikan otoritas untuk menentukan itu, tapi ada negara atau kelompok-kelompok tertentu yang menentukan itu, sehingga kemudian demokrasi tidak lagi menjadi kedaulatan yang penuh dimiliki oleh masyarakat. Soal pemilu yang kemudian berkualitas tentu harus ditopang oleh yang pertama itu regulasi yang jelas. Itu saya kira tidak boleh ada interpretasi yang kemudian bias dan lain sebagainya. Oleh karena itu regulasi yang jelas itu menjadi penentu kualitas pemilu atau pilkada yang menghasilkan demokrasi yang baik. Yang kedua, pemilih yang cerdas. Jadi pemilih yang cerdas itu pemilih yang memang kalau Gabriel Almond menyebut itu pemilih yang betul-betul partisipan, dia rasional. Jadi memilih orang itu karena kualitas, karena kapasitas, dan karena kekuatan dari gagasan-gagasan yang dimunculkan di dalam agenda-agenda kerja ketika dia terpilih misalkan seperti itu. Yang terakhir itu tentu saja adalah penyelenggara yang netral. Jadi ini sangat penting untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas. Propaganda yang diajukan oleh Thomas Hobbes tadi tentang homo homini lupus, saya kira itu bukan sesuatu yang sulit untuk kemudian kita temukan di dalam praktik demokrasi kita yang semakin kapitalis ini, bahwa pemilik modal, korporasi, itu yang kemudian menentukan bagaimana jalannya demokrasi. Sehingga kemudian kalau kita tidak punya uang, tidak cukup kapasitas finansial, ya jangan harap kemudian bisa memenangkan pertarungan politik. Oleh karena itu kita bisa munculkan satu realitas bahwa memang di politik kita siapa yang kuat itu yang kemudian akan memenangkan pilkada atau pilpres. Survival for the fittest dari Darwin itu kemudian bisa terlihat di dalam praktik demokrasi kita sekarang. Jangan coba-coba tampil di arena politik, di gelanggang politik kalau kemudian minim finansial. Oleh karena itu saya sebut bahwa demokrasi kita ini semakin kapitalistik. Dari satu kursi bisa berharga miliaran. Terutama ketika kemarin kita lihat di Pilkada NTB bagaimana PKB itu menjadi yang paling seksi untuk kemudian menentukan keberlanjutan apakah Umi Rohmi dan Bang Musafirin itu bisa tampil di Pilkada atau tidak. Dan saya yakin bahwa ada invisible transaction di belakangnya, pasti itu mahal, high cost jadinya. Jadi oleh karena itu kalau kita bicara soal demokrasi kita sekarang, memang betul-betul kapitalis. Tapi kemudian itu yang menciptakan juga pragmatisme dan transaksi yang begitu masif di masyarakat. Nah oleh karena itu saya menyebutkan bahwa demokrasi kita ini yang berbahaya itu selain misalkan minimnya partisipasi politik publik, yang paling penting itu adalah cara pandang kita yang semakin banalitas. Kalau pakai konsepnya Hannah Arendt, yang melihat bahwa hal itu sebagai pemandangan yang biasa aja. Dari pilkada ke pilkada, dari pileg ke pileg, orang jual beli suara, buying voters, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa aja, bukan dianggap sebagai penyimpangan.
Yang anehnya ketika pulang kampung justru orang-orang muda yang menjadi aktornya. Harusnya mereka menjadi katalisator yang kemudian mencegah terjadinya praktek politik yang transaksional itu. Kita tidak bisa menyalahkan juga publik yang kemudian terlibat aktif di dalam soal menerima serangan fajar misalnya. Di negara manapun serangan fajar itu ada. Terutama di Asia Tenggara, ciri dari pemilu di Asia Tenggara itu adalah memang politik uang. Tapi yang paling penting kita harus menelisik lebih dalam mengapa itu terjadi. Salah satu sebabnya itu adalah penghukuman atau penghakiman sosial yang diberikan oleh masyarakat. Karena publik terlalu kecewa bahwa satu kali dalam 5 tahun begitu banyak calon kepala daerah, calon legislator banyak sekali menjanjikan angin surga. Begitu terpilih jarang sekali kemudian mereka kembali. Dan daripada mereka menunggu janji itu terrealisasi, jadi lebih baik DP di muka aja. Kekecewaan publik yang mendalam bukan memperbaiki nasib masyarakat yang memberikan mandat, yang justru terlihat itu adalah memperbaiki nasib dan kehidupan personal mereka. Nah, hal seperti ini yang kemudian memang kadang-kadang membuat generasi muda itu kecewa terhadap penampilan dan performa politik kepala daerah dalam 5 tahun. Termasuk di Bima juga, saya harus katakan juga dengan secara yang sama tegas. Jadi 5-10 tahun kalau tidak terukur, apa sih sebenarnya kerja-kerja mereka yang bisa dirasakan oleh masyarakat hasilnya? Kalau tidak dapat, tentu kegagalan mereka sebagai kepala daerah yang kemudian menyebabkan orang menjadi sangat pragmatis. Saya kira pemilih pemula itu harus menjadikan pilkada ini sebagai momentum untuk kemudian membangkitkan betul semangat etik. Ya, itu yang disebut oleh Aristoteles itu dengan political koinonia. Ya. Jadi bagaimana membangun masyarakat sivil yang kritis dan rasional, bahwa masyarakat berhak mendapatkan yang terbaik dari pemimpin yang mereka pilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada disampaikan sama Pak Dr. Alfi dan Pak Isnain, saya cuma satu yang menanggapi, saya simpulkan semua dari pertanyaan adik-adik tadi. Homo sacer, kemudian supreme power, Jojo Agamben itu luar biasa. Kalau bicara negara itu ya pemilik kuasa ya, supreme powernya itu ada di pemerintah. Dan kita dilucuti semua kebebasan itu kan gitu. Saya cuma satu mungkin yang saya sampaikan, bahwa persoalan kita di negara ini adalah tingginya paternalistik sistem kita, atau sistem paternalistik itu luar biasa menggerogoti kita. The konteks spektrum klien mau jadi A harus punya cantolan, punya gandengan dan segala macam. Dan ini yang menghilangkan budaya merit itu. Idealnya kan kita bicara merit system. Kita memilih seseorang atau orang menduduki suatu posisi berdasarkan capability, kompetensi dan lain-lain. Jadi yang ideal itu sekarang sudah mulai terlucuti juga dengan bicara pattern klien itu. Jadi sistem paternalistik ini yang sekarang itu menggerogoti, apalagi ordal segala macam sudah menjadi isu sentral di kita, dan memang tidak bisa kita hindari juga. Salah satu cara untuk memperbaiki itu adalah dengan memisahkan kamar tadi itu yang saya sampaikan di awal. Ada istilahnya sublime birokrasi itu memisahkan antara ruang-ruang yang ada yang jelas, mana ini pejabat karir, mana ini pejabat politik, kita harus jelas, clear. Sekarang semua sudah masuk di mana-mana, bahkan di ruang-ruang akademik gitu kan. Rektor pun dipilih berdasarkan ada suara menteri juga. Ini kan luar biasa. Jadi membuka kesempatan tuh ruang untuk proses negosiasi, komunikasi, lobby dan lain-lain. Dan ini memang yang terjadi di negara kita. Nah, PR kita adalah bagaimana memperbaiki sistem yang ada ini, baik sistem birokrasi kita, sistem politik kita. Ini yang menjadi tantangan kita bersama sebenarnya. Selanjutnya kalau bicara tentang meningkatkan partisipasi politik, saya rasa berkaitan dengan capability atau kompetensi dari setiap calon. Saya rasa calon-calon kita ini sudah mulai bagus-bagus semua lah. Hingga sekarang kita perlu memperdalam aja, ini selera aja kan, kemudian kan visi misi itu kemudian jadi selera para voters, pemilih.
Ya, mungkin ada yang seleranya di isu-isu kesehatan mungkin akan lebih condong ke A atau dan lain-lain. Isu tentang peningkatan kesempatan kerja ada yang ke B dan lain-lain. Ini yang terpenting adalah hadirin semua, bagaimana memilih itu dengan bijak, tidak tidak mudah untuk dibeli lah suara itu. Ini yang seringkali kita amati di lapangan tuh semakin pragmatisnya. Bahkan ada anekdot yang bilang lebih politisi masyarakatnya sekarang dibanding politisinya gitu. 5 yang datang, 5 yang dia terima, 5 yang dia coblos gitu kan. Nah ini yang terjadi. Nah bagi generasi-generasi yang memang sudah melek politik, paham kondisi existing yang ada di daerah kita, mungkin akan lebih wise untuk memilih pemimpin kita di masa yang akan datang ini. Terlebih lagi untuk NTB. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian yang saya hormati, para narasumber yang luar biasa, jujur dengan forum-forum semacam ini saya bernostalgia puluhan tahun yang lalu ya. Ketika di Jogja kita tempat-tempat angkringan, kita diskusi semacam ini. Dan ternyata banyak hal-hal yang nggak pernah saya baca buku ternyata sekarang. Dari banyak teori-teori yang saya kira juga masih belum saya pahami. Diskusi semacam ini mudah-mudahan tetap akan tumbuh dan kami mengapresiasi LPW. Semoga nanti kita bisa bekerjasama lebih lanjut berkaitan masalah penguatan demokrasi, partisipasi untuk di pilkada dan sebagainya. Tapi satu hal yang menarik tadi dari yang pertama tadi ya, memang fenomena berkaitan dengan masalah untuk di PSSU ya, penghitungan suara ulang. Jadi dalam proses di Mahkamah Konstitusi itu kadangkala tidak hanya berkaitan dengan hasil, itu pertama dulu ya. Bisa kadangkala berkaitan dengan administratif. Jadi tidak melulu berkaitan dengan masalah netralitas penyelenggara pemilunya atau sebagainya. Misalkan seperti salah satu contoh misalkan di Bovendigul pada pilkada tahun 2020 kemarin. Jadi kami misalkan menetapkan di Dompu itu karena ada salah satu mantan terpidana pada saat itu, kami mendiskualifikasi atau tidak meloloskan, men-TMS-kan salah satu bakal pasangan calon karena hitungan jeda 5 tahun tidak cukupi. Tapi kemudian digugat ke Bawaslu, Bawaslu memenangkan. Nah, daerah-daerah yang semacam itu terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Bovendigul. Nah, di Bovendigul itu adalah memenangkan pilkada itu. Mantan terpidana yang sebelumnya di-TMS-kan oleh KPU, gugat ke Bawaslu, dimenangkan. Nah, di kasus di Dompu tidak menang, tapi di Bovendigul menang. Nah, problem ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Apa putusan Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi membenarkan putusan KPU yang men-TMS-kan itu, sehingga MK mendiskualifikasi yang menang dan PSU pada saat itu. Nah, begitu juga dengan di beberapa titik daerah yang lain yang kadang-kala sifatnya misalkan atau dimisalkan di Saburejua. Saburejua itu sifat pemungutan suara ulang karena kenapa? Karena masalah administratif juga, karena ternyata kewarganegaraan ganda. Nah, memang itu pertama. Terus yang kedua, tadi saya katakan sejak awal, pilkada ini merupakan pilkada atau pemilu pilkada atau elektoral itu sifatnya kolaboratif. Jadi KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai penyelenggara tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kesuksesan pilkada atau pemilu itu harus 3 elemen yang paling penting, penyelenggara, pemilih, dan peserta. Artinya, sebersih apapun pesertanya, maka pasti akan cedera. Begitu juga misalkan sebersih apapun penyelenggaranya, tapi pesertanya bermain, sama saja. Atau begitu juga dengan sebersih apapun peserta penyelenggara, tapi pemilihnya pragmatis, sama saja akan mengurangi itu. Maka 3 elemen ini menjadi sangat penting. Nah, kenapa kemudian memang kasus beberapa hal di beberapa proses demokrasi kita di NTB kemarin, di pilkada, di pemilu itu, kenapa pentingnya kontrol dari masyarakat? Nah, ibaratnya di tubuh ini, KPPS itu ada di mulut. Kami ini ada di pencernaan. Kalau racun sudah dimakan oleh mulut dan masuk pencernaan, maka mau tidak mau, kami suka tidak suka, kita akan mencerna itu. Dan akan kita pertanggungjawabkan. Karena itu kerja secara kelembagaan, itu kerja di bawah. Nah, sehingga sementara sisi lain adalah kenapa pentingnya sebagai pengawasan, karena tidak dari 3.000 atau 17.243 penyelenggara kami di KPPS, tidak mungkin kami di provinsi sebagainya untuk mengontrol itu. Terus kemudian begitu juga di KPPS dan sebagainya. Nah, sementara kalau misalkan melihat dari aspek kelembagaan,
kelembagaan penyelenggara pemilu hari ini sebenarnya jauh lebih mandiri dibanding sebelum-sebelumnya. Karena kenapa? Misalkan di KPU sekarang, di kabupaten kota, di provinsi, tidak boleh berpartai politik. Kalau dulu tahun 99, itu unsur perwakilan partai politik menjadi KPU. Bagaimana pemain menjadi wasit? Nah gitu ya. Sekarang tidak boleh menjadi anggota partai politik. Jangankan berpartai politik, berorganisasi, berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, tidak boleh sekarang KPU. Misalkan partisipasi itu tidak mesti hadir, tidak mesti menjadi penyelenggara, tapi juga nalar kritis terhadap penyelenggaraan pemilu juga itu bagian dari partisipasi. Tetap kita kontrol. Jajaran kami juga harus kita kontrol, kami juga harus kita kontrol karena kekuasaan di penyelenggara sangat besar di KPU, di Bawaslu dan sebagainya. Tentu kami apresiasi segala macam bentuk kritik, dan yang terakhir itu adalah kemarin yang kami saya sendiri ya sebagai penyelenggara, dengan adanya sekalipun ada banyak miring ya berkaitan dengan masalah Sirekap, sistem informasi rekapitulasi pada angkanya, tapi bukan pada aspek dokumen yang kita foto. Kan itu tidak mungkin misalkan KPU akan memanipulasi sesuatu yang difoto. Yang problemnya memang ada sistem yang menerjemahkan foto itu yang menjadi itu yang banyak ribut pada saat kemarin. Nah tentu nanti pada pilkada nanti tetap akan kita gunakan Sirekap karena akan langsung difoto di TPS dan langsung dapat diakses oleh siapapun. Nah sebagai terakhir sekali lagi kami mengapresiasi diskusi semacam ini. Mudah-mudahan terus kita diskusikan, dan kami juga terus berharap kritik-kritik konstruktif dari adik-adik sekalian dalam proses penyelenggaraan pemilu, dan kami juga atau penyelenggara pilkada, kami juga tetap akan mengapresiasi segala macam kontrol, terutama penyelenggara kami di bawah. Mari kita sama kontrol jika memang ada hal-hal yang ditemukan yang sifatnya melanggar profesionalitas, melanggar integritas dan sebagainya, silahkan dilaporkan dalam ruang-ruang yang paling seperti di KPP. Jadi kita ini hanya KPU, hanya penyelenggara KPU yang bisa dipecat melalui sidang etik ya. Tidak ada sekira lembaga negara manapun yang setransparan dalam proses penyelenggaraan untuk penegakan etik selain di penyelenggara pemilu. Terima kasih sekali lagi Pak Direktur, Pak LPW, dan terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan KPU Provinsi NTB dalam proses penguatan edukasi politik bagi pemilih, khususnya pemilih Gen Z. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.